Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Lagi-lagi ini saya harus tanya kepada Mas Viva Yoga ini. Mas Viva Yoga, tolong dong diceritakan bagaimana perjuangan Mas Viva Yoga ke dapil, berkampanye, bertemu dengan masyarakat. Karena ada anggapan masyarakat juga, caleg-caleg petahana yang gagal ini malas ke dapil, malas ketemu dengan pemilihnya atau calon pemilihnya, Mas Viva Yoga. Nggak seperti itu, karena setiap bulan kan pasti ada reses, dan reses itu kan pasti harus bertemu dengan masyarakat, dan itu dibuktikan dengan bukti-bukti material, ada foto, ada video, yang itu menjadi pertanggungjawaban kepada negara, karena dana reses itu adalah dana dari negara, Mbak Caca. Jadi setiap reses pasti harus dan wajib bertemu dengan masyarakat. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa petahana itu petahana itu malas, itu enggak juga, karena sudah menjadi kewajiban konstitusional bahwa mereka harus bertemu dan melaporkan segala kegiatan aktivitas yang menggunakan uang negara. Sekarang lebih ketat karena harus ada fotonya, ada videonya, dan dipublikasikan di media cetak maupun online. Jadi itu persyaratannya. Nah, kemudian persepsi masyarakat itu kan macam-macam, seperti yang dikatakan Mas Pangi tadi, bahwa menjadi anggota dewan, membawa program, itu adalah menjadi kewajiban dari anggota dewan. Karena itu harus didasarkan kepada perjuangan dari aspirasi di dapil masing-masing, dan kewajiban dari anggota dewan itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi itu menjadi kebijakan negara, menjadi program-program yang dibawa ke dapil masing-masing. Misalnya untuk pembangunan sekolah, infrastruktur, untuk nelayan, untuk petani, untuk guru-guru, untuk masjid, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi kewajiban. Tetapi apakah kemudian, pertanyaannya, apakah kemudian bansos atau kegiatan-kegiatan seperti sosial seperti itu membawa dampak elektoral apa tidak? Kalau menurut saya sih ada, tapi kecil sekali, karena itu pengaruhnya tidak signifikan, oleh karena menganggap bahwa masyarakat itu menjadi kewajiban dari para anggota dewan untuk bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Dan dalam proses selanjutnya ya terjadi sebuah pertarungan yang sangat luar biasa di dapil, bangun jaringan, kemudian berkontestasi, kemudian berinteraksi dengan penyelenggara pemilu, berinteraksi dengan pemerintah daerah, dan berinteraksi dengan komponen-komponen masyarakat yang lainnya, yang itu menjadi bagian penting dalam proses untuk peningkatan elektoral. Dan persepsi masyarakat pun juga itu saat sekarang ini lebih cenderung pragmatis, dan mereka tidak memperhatikan hal-hal yang substantif yang berkaitan dengan demokrasi, dengan pendidikan politik rakyat. Jadi kita memahami bahwa persepsi itu sudah menjadi bagian yang sudah menyebar kemana-mana, sehingga kita hidup dalam wilayah perjuangan seperti itu. Jadi ya harus dimaklumi lah kayak begitu. Sekarang saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, kalau dari survei Mas Pangi sendiri, selain tadi ya perjuangan ke dapil, apa saja sih faktor-faktor yang membuat petahana ini bisa gagal atau sukses, newcomer bisa gagal atau sukses? Ya, pertama tentu begini, Cak. Kalau tadi sering turun ke dapil, sering muncul diundang di TV seperti saya ini kan, tapi itu kan caleg ya. Tidak caleg ya, tetapi itu kan sudah baru modal untuk dikenal. Karena tingkat level racikan elektoral kan dia dikenal dulu, kemudian orang yang kenal sebagian tadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, sebagian yang suka tadi ada kemungkinan dia milih, ada kemungkinan nggak milih. Nah, pada level yang namanya baliho, spanduk, muncul di TV, suruh turun ke dapil, itu pun pada tahap menurut mereka dalam survei Voxpol ini, itu baru tahap mengenal calon anggota legislatif. Misalnya dalam survei kita, temuan kita sering turun ke dapil, itu 25%. Sering memberi bantuan kepada masyarakat 18%. Kemudian sering muncul di TV nih, Cak, ada 16%. Kemudian sering mengadvokasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Itu baru pada tahap belum untuk menentukan pilihan mereka, tapi baru untuk mereka baru suka dan kenal. Nah, level selanjutnya kemudian untuk menentukan pilihan, walaupun ada yang jujur, anggota DPR ngomong gini, saya nggak bagi-bagi amplop.
Bahkan demi Tuhan katanya nggak ada bagi amplop. Saya itu murni suara saya karena turun ke lapangan, saya mengadvokasi masyarakat, saya memberikan program ke masyarakat. Saya tidak pernah memberikan menyebar amplop misalnya. Ada juga yang begitu. Tapi itu berarti kan level kedisukaannya itu sudah tinggi. Sehingga memang itu menjadi fenomena. Walaupun memang di data survei Voxpol kemarin, Cak, alasan orang memilih itu memang masih tetap figur ya. Walaupun banyak public figure yang nggak jadi seperti Krisdayanti ada juga. Tapi ada juga public figure yang jadi komedian seperti misalnya di Jawa Barat ya. Komeng ya bisa hampir 6 juta kan. Kalau saya 3 juta kalau nggak salah. Itu juga karena dia kenal, fotonya unik, orang melihat ada distingsi diferensiasi saja. Makanya di sini alasan orang memilih calon anggota legislatif, apa alasan ibu bapak memilih anggota legislatif DPR? Itu figur kandidat calon itu 48%, kemudian partai politik pengusung hanya 3,9%. Baik. Nah ini dari data-data kita terakhir, Cak, data kita alasan memilih calon anggota legislatif. Alasan memilih calon anggota legislatif, apa alasan ibu bapak memilih calon nama tersebut sebagai anggota legislatif di DPR. Pertama, paling banyak itu pro rakyat. Yang kedua, jujur amanah. Yang ketiga, memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang keempat adalah mengayomi atau memperjuangkan kinerja yang baik kepada masyarakat. Sekarang saya kembali lagi bertanya kepada Mas Vivayoga. Ini kan memang sudah berat lah ya, sudah sulit lah ya untuk tembus ke Senayan dan digantikan oleh para pendatang baru. Apa yang bisa Mas Vivayoga sampaikan ini? Ya, namanya pertarungan elektoral ya seperti ini, Mbak Caca. Bisa terpilih, bisa tidak terpilih. Dan ini menjadi bagian dalam proses untuk peningkatan kualitas demokrasi. Karena sistem untuk proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak itu juga PAN ikut mempelopori. Karena itu bersifat adil. Jadi siapapun yang dipilih oleh rakyat, itulah yang diberi amanat oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan bisa mengembangkan proses selanjutnya di dapil masing-masing. Jadi karena ini sudah setiap 5 tahun sekali kita akan mengadakan pemilu, saya rasa masyarakat juga sudah mulai ada kesadaran politik yang tinggi. Kemudian jika ada sistem yang kurang bagus, kita revisi pelan-pelan sembari kita pusatkan pada program peningkatan kualitas pelembagaan demokrasi, dan ini sudah menjadi perdebatan lagi nanti ketika nanti ada revisi undang-undang pemilu di partai politik di DPR itu pasti akan terbelah menjadi 2 untuk kembali ke sistem tertutup dan tetap mempertahankan sistem terbuka sampai sekarang. Kalau PAN tetap mempertahankan sistem seperti sekarang karena itu bersifat adil dan itu menjadi proses untuk pengembangan kualitas demokrasi selanjutnya. Terima kasih Mas Vivayoga, terima kasih Mas Panggi. Kita tunggulah nanti bagaimana hasil resmi rekapitulasi KPU. Apakah memang nanti benar bahwa banyak sekali caleg-caleg petahana yang gagal pemirsa. Dan juga kita tunggu performa pastinya ya. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.